Di masa lalu, ketika tanah Jawa masih diselimuti kabut mistis dan hutan-hutan purba yang belum terjamah, Kerajaan Medang Kamulan berdiri megah sebagai pusat peradaban. Di sanalah hidup seorang putri yang kecantikannya tak tertandingi oleh bidadari kayangan sekalipun, Dewi Retno Dumilah. Kulitnya kuning langsat sehalus sutra, matanya berbinar laksana bintang imur, dan senyumnya mampu meredakan amarah para dewa. Orang-orang memanggilnya Dewi Lanjar, sang wanita yang pesonanya seorang tak lekang oleh waktu. Ia adalah permata hati Prabu Brawijaya, kembang kedaton yang digadang-gadang akan menjadi permaisuri raja besar yang menyatukan Nusantara. Namun, takdir seringkali menenun benang nasib dengan pola yang kejam dan tak terduga. Malam itu adalah Jumat Kliwon. Angin bertiup kencang, menggoyangkan daun-daun beringin di alun-alun keraton, menciptakan suara desau yang menyerupai bisikan arwah. Bulan purnama menggantung pucat di langit. Sinarnya redup tertutup arak-arakan awan hitam. Di dalam kamar keputren yang biasanya harum semerbak bunga melati, kini atmosfer terasa mencekik. Dewi Lanjar terbangun dengan napas tersengal. Rasa panas yang tak tertahankan menjalar dari ujung kaki hingga ubun-ubun, seolah darahnya digantikan oleh lahar mendidih. Mbok Warsi, panggilnya lirih. Suaranya parau, tenggorokannya terasa kering dan sakit. Mbok Warsi, pengasuh setia yang tidur di lantai beralaskan tikar pandan, segera terbangun. Dalam Gusti Putri, apakah Gusti haus? Wanita tua itu bangkit dan menyalakan pelita minyak. Namun, saat cahaya temaram itu menyinari wajah sang putri, Mbok Warsi menjerit tertahan. Cawan perak berisi air yang dipegangnya jatuh berdenting keras ke lantai, menumpahkan isinya. Ya Dewata Agung, Gusti Putri, wajah Gusti. Tubuh Mbok Warsi gemetar hebat. Ia mundur beberapa langkah, hingga punggungnya menabrak lemari jati. Dewi Lanjar yang merasa ada sesuatu yang salah, meraba wajahnya. Kasar, berbenjol-benjol, basah. Ia bangkit dengan panik, menyeret langkahnya menuju cermin besar dari tembaga yang dipoles. Saat ia melihat pantulannya, jeritan memilukan pecah menembus kesunyian malam keraton. Kulitnya yang semula halus bak pualam, kini dipenuhi borok merah yang melepuh. Nanah bercampur darah merembes keluar, menebarkan bau anyir dan busuk yang seketika memenuhi ruangan. Tidak, ini bukan aku, ini mimpi. Dewi Lanjar menangis histeris, memukul cermin itu hingga tangannya terluka. Gusti, tenang Gusti. Mbok Warsi memberanikan diri mendekat, meski hidungnya tembang kempis menahan mual akibat bau busuk itu. Kita panggil tabib. Pasti ini hanya alergi sesaat. Namun, harapan itu pupus seiring berjalannya waktu. 7 hari, 7 malam berlalu, dan keadaan sang putri makin memburuk. Tabib-tabib terbaik kerajaan telah dipanggil. Dukun-dukun sakti didatangkan dari lereng Gunung Lawu yang berkabut hingga puncak Semeru yang gersang. Asap kemenyan mengepul siang dan malam. Mantra-mantra kuno didengungkan. Namun, borok itu justru semakin menyebar ke seluruh tubuh. Di Balairung Agung, suasana tegang menyelimuti pertemuan Prabu Brawijaya dengan para penasihatnya. Ampun beribu ampun, Paduka Prabu, ucap tabib istana. Tubuh rentanya bersujud hingga dahi menyentuh lantai marmer yang dingin. Suaranya bergemetar ketakutan. Hamba telah mencoba ramuan akar 1000 dan jamur lingzi. Hamba pun telah membalurkan minyak kelapa hijau yang didoakan para resi. Namun, penyakit Tuan Putri bukanlah penyakit wadak biasa. Apa maksudmu, tabib? Suara Prabu Brawijaya menggelegar, namun terselip nada keputusasaan di sana. Ini kutukan, Paduka. Hawa busuk ini. Tabib itu menelan ludah, takut melanjutkan kalimatnya. Jika Tuan Putri tetap berada di dalam istana, hawa penyakit ini akan menyebar lewat udara. Ini adalah awal dari pajebluk.
rakyat bisa mati, ternak akan tumbang, dan panen akan gagal. Seorang patih yang duduk di samping raja, Patih Gajah Mada, bukan tokoh sejarah namun nama jabatan atau gelar di cerita ini, ikut angkat bicara dengan wajah keras. Paduka, hamba mendengar desas-desus di pasar. Rakyat mulai resah. Mereka bilang dewa murka karena kita menyembunyikan bangkai di dalam istana. Demi keutuhan kerajaan, Paduka harus memilih satu nyawa putri tercinta atau ribuan nyawa rakyat Medang Kamulan. Prabu Brawijaya terduduk lemas di singgasananya. Mahkota emas di kepalanya terasa begitu berat, seberat hatinya saat ini. Ia memejamkan mata, membayangkan wajah cantik putrinya saat kecil yang kini telah berubah menjadi sosok yang ditakuti. Sebagai ayah, ia ingin mendekap anaknya. Sebagai raja, ia harus membuangnya. Malam itu, keputusan dijatuhkan. Dewi Lanjar dipanggil ke pendopo belakang yang sepi. Ia mengenakan jubah panjang tertutup dan cadar hitam tebal. Tak ada lagi dayang-dayang yang mengiringi. Tak ada lagi wewangian bunga sedap malam. Hanya bau anyir yang samar-samar tercium meski telah ditutupi rempah-rempah. Putriku, Retno Dumilah. Prabu Brawijaya menatap sosok putrinya dengan mata berkaca-kaca. Ia tak sanggup mendekat. Dewi Lanjar menunduk. Hamba tahu mengapa ayahanda memanggil hamba di tempat tersembunyi ini. Apakah hamba begitu menjijikkan hingga ayahanda tak sudi lagi memandang wajah hamba? Bukan begitu, nak. Sang Prabu menyangkal, suaranya serak. Tapi desakan para menteri dan ketakutan rakyat tak bisa kubendung. Mereka takut tertular. Istana ini bukan lagi tempat yang aman untukmu. Dewi Lanjar mengangkat wajahnya yang tertutup cadar. Matanya yang masih indah, satu-satunya hal yang tersisa dari kecantikannya, menatap nanar pada ayahnya. Jadi, ayahanda mengusir hamba? Ayahanda memintamu mencari kesembuhan, Retno. Prabu Brawijaya memalingkan wajah, tak kuat menahan air matanya yang jatuh menetes ke janggutnya. Pergilah ke arah matahari terbit. Di ujung timur pulau ini, konon ada air suci yang bisa membasuh segala kutukan. Pergilah dan jangan kembali sebelum kau pulih seperti sedia kala. Keheningan yang menyakitkan menggantung di antara mereka. Dewi Lanjar tersenyum getir di balik cadarnya. Senyum yang penuh luka. Baiklah, Paduka Raja. Suaranya berubah dingin, menekan rasa sakit di dadanya. Hamba akan pergi, bukan karena hamba ingin sembuh, tapi karena hamba tahu kehadiran hamba adalah aib bagi tahta ayahanda. Retno, Prabu Brawijaya mengulurkan tangan, ingin mencegah kalimat itu, tapi Dewi Lanjar telah berbalik. Tanpa bekal berlebih, tanpa tandu emas, Dewi Lanjar melangkah keluar dari gerbang belakang istana. Pintu gerbang kayu jati yang berat itu berderit menutup di belakangnya. Suara bung yang terdengar bagai palu hakim yang memvonis akhir hidupnya sebagai seorang putri. Ia berdiri sejenak di pinggir hutan yang membatasi wilayah keraton dengan dunia luar. Malam itu begitu gelap. Suara jangkrik mengerik bersautan dengan teriakan burung hantu yang memburu mangsa. Angin malam menusuk tulang, menembus jubah tipisnya. Dewi Lanjar menatap bulan purnama yang mengintip dari balik awan. Ia meraba pipinya yang kasar dan bernanah. Duhai Chandra Kirana, batinnya berbisik pedih. Lihatlah aku sekarang. Kemarin para pangeran berebut hanya untuk melihat ujung selendangku. Kemarin penyair menulis syair tentang senyumku. Kini bahkan ayah kandungku sendiri membuangku seperti bangkai tikus. Air matanya menetes, perih saat menyentuh luka di pipinya. Apa gunanya darah biru ini? Apa gunanya gelar putri jika pada akhirnya aku sendirian menghadapi malam yang buas ini? Jika dewa memang ada, mengapa ia memberiku Raja Bidadari hanya untuk merenggutnya dan menggantinya dengan topeng raksasa? Ketakutan mulai merayap. Hutan di hadapannya tampak seperti mulut raksasa yang siap menelan. Akar-akar pohon menyembul di tanah seperti ular yang melata. Dan lumut-lumut di batang pohon terasa licin dan dingin saat tak sengaja tersentuh. Namun, ia tak punya pilihan. Dengan langkah tertatih menahan rasa sakit di setiap persendiannya akibat penyakit itu,
Dewi Lanjar melangkahkan kaki memasuki kegelapan hutan, meninggalkan kemewahan, meninggalkan kasih sayang, menuju takdir yang tak entah akan membawanya kemana. Ia berjalan ke timur, menyusuri tanah tandus dan jalan berbatu, menuju ujung pulau di mana harapan atau mungkin kematian sedang menunggunya. Matahari seakan menjadi musuh yang tak kenal ampun bagi Dewi Lanjar. Berbulan-bulan lamanya, kaki yang dulu hanya melangkah di atas permadani sutra kini melepuh, tergores duri semak dan menebal oleh kapalan. Pakaian kebesarannya telah hancur menjadi kain rombeng berwarna kusam, tak mampu lagi menutupi borok di tubuhnya yang kian membusuk. Setiap kali ia memasuki desa, ia berharap setidaknya mendapatkan seteguk air. Namun, realitas memukulnya lebih keras dari batu-batu yang dilemparkan warga. Pergi kau siluman busuk!" teriak seorang ibu sambil mendekap anaknya, menutup hidung mereka rapat-rapat. "Jangan kotori desa kami dengan penyakitmu!" Seorang pria melemparkan kerikil tajam, tepat mengenai dahi Dewi Lanjar hingga berdarah. Darah itu bercampur dengan nanah, menciptakan pemandangan yang memilukan. Dewi Lanjar tidak melawan, ia bahkan tidak berlari. Ia hanya menyeret kakinya menjauh, menahan perih di hati yang jauh lebih menyiksa daripada luka di kulitnya. Ia memakan sisa buah maja yang pahit dan meminum air keruh dari jejak kaki kerbau di sawah. Harga dirinya telah lama mati, digantikan oleh insting purba untuk sekadar bertahan hidup satu hari lagi. Hingga akhirnya sampailah ia di ujung timur Pulau Jawa. Di sini pemandangan berubah drastis. Tak ada lagi hutan hujan yang lembab. Tanah di sini berwarna putih kapur, gersang dan panas. Angin laut bertiup kencang membawa aroma garam yang pekat. Pohon-pohon jati meranggas, berdiri seperti kerangka raksasa yang menjaga gerbang menuju pulau seberang. Tanah Madura yang kala itu masih menyatu dengan Jawa melalui dataran sempit. Dewi Lanjar ambruk di bawah pohon asam tua yang rindang. Napasnya tersengal-sengal, pendek-pendek. "Duhai Hyang Widi," batinnya berbisik, matanya menatap langit sore yang mulai memerah. "Jika ini adalah akhir dari hukumanmu, maka cabutlah nyawaku sekarang. Biarlah tubuhku dibilas oleh ombak pasang, dimakan ikan-ikan laut, agar hilang segala najis yang melekat pada wadak ini. Aku lelah, sungguh aku lelah." Kesadarannya perlahan memudar, ditarik oleh kegelapan yang menjanjikan kedamaian abadi. Tak jauh dari sana, derap langkah kuda memecah kesunyian tanah kapur. Raden Segoro, penguasa wilayah tersebut, sedang berpatroli. Ia adalah pria bertubuh tegap dengan kulit sewarna tembaga, hasil tempaan matahari pesisir. Matanya tajam setenang lautan, namun menyimpan kekuatan badai di dalamnya. Saat melintasi perbatasan, wilayah yang kini dikenal sebagai perbatasan Surabaya dan Bangkalan, kudanya meringkik gelisah, menolak untuk maju. "Ada apa, Gagak Rimang?" Raden Segoro menepuk leher kudanya. Hidungnya menangkap aroma anyir yang terbawa angin. Namun, berbeda dengan manusia biasa yang akan muntah, Raden Segoro justru merasakan getaran energi yang aneh. Ia turun dari kudanya dan melangkah menuju pohon asam itu. Di sana, ia melihat gundukan kain lusuh. Saat ia mendekat, ia melihat sosok wanita yang kondisinya sangat mengenaskan. Lalat-lalat hijau berdengung mengelilingi tubuhnya. Namun, mata batin Raden Segoro, warisan dari leluhurnya, sang penguasa laut, melihat sesuatu yang tak kasat mata. Di balik kulit yang membusuk itu, berpendar cahaya teja, aura keemasan yang redup namun murni. Cahaya yang menandakan bahwa wanita ini bukanlah rakyat jelata dan bukan pula penjahat yang dikutuk karena dosa. Ia adalah korban. "Kasihan sekali nasibmu, Nyai," gumamnya lembut. Tanpa ragu, ia membungkuk, mengabaikan bau busuk dan cairan lengket yang mungkin menodai jubahnya. Ia mengangkat tubuh Dewi Lanjar dengan kedua tangannya yang kekar. "Bertahanlah," bisiknya. "Laut tidak pernah menolak sungai yang kotor. Begitu pula aku tak akan membiarkanmu mati di sini." Dewi Lanjar terbangun di atas dipan bambu yang dilapisi kain bersih. Udara di sekitarnya berbau rempah-rempah, campuran kunyit, daun sirih, dan aroma mistis yang tak ia kenali. Seorang pria sedang duduk di sampingnya, menumbuk dedaunan di dalam lumpang batu kecil. "Jangan takut,"
Suara pria itu berat namun menenangkan, seperti gemuruh ombak yang jauh. Kau aman di sini. Raden Segoro mendekat membawa mangkuk batok kelapa. Minumlah. Ini racikan daun dewa yang tumbuh di celah batu kapur, dicampur dengan air mata duyung yang kusimpan dalam guci pusaka. Rasanya pahit, tapi akan membasuh racun dalam darahmu. Hari demi hari berlalu. Raden Segoro merawat Dewi Lanjar dengan ketelatenan yang membingungkan sang putri. Pria itu membersihkan nanah di lukanya tanpa jijik, menyuapinya bubur halus, dan menjaganya saat demam tinggi membuatnya mengigau memanggil nama ayahnya. Perlahan namun pasti, keajaiban terjadi. Kerak-kerak luka di kulit Dewi Lanjar mulai mengering dan rontok, seperti ular yang berganti kulit. Di bawahnya, tumbuh lapisan kulit baru yang halus, bersih dan bercahaya. Wajah aslinya kembali. Bahkan kini tampak lebih matang dan anggun karena ditempa penderitaan. Suatu pagi, Dewi Lanjar duduk di tepi kolam alami di belakang pesanggerahan. Ia menatap pantulan wajahnya di air yang tenang. Jari-jarinya gemetar menyentuh pipinya yang kembali mulus. Air mata menetes, memecah bayangan wajah cantiknya di permukaan air. Kenapa menangis, Nyai? Dewi Lanjar menoleh. Raden Segoro berdiri di sana, tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, Dewi Lanjar menyadari betapa gagahnya pria ini. Tuan, suara Dewi Lanjar bergetar. Ia bangkit dan bersimpuh di kaki Raden Segoro. Hamba menangis karena malu. Tuan menolong hamba saat hamba berbau bangkai, saat tak ada satupun manusia yang sudi memandang hamba. Siapakah Tuan sebenarnya? Dewa mana yang menjelma menjadi Tuan? Raden Segoro segera membantunya berdiri, menatap manik mata Dewi Lanjar lekat-lekat. Bangunlah, aku hanya manusia biasa, penjaga tanah tandus ini. Namaku Segoro, jawabnya rendah hati. Nyai, kecantikan fisik itu ibarat bunga karang di laut. Ia bisa hancur oleh ombak waktu. Tapi saat aku menemukanmu, aku melihat cahaya sukmamu yang tak padam meski badanmu hancur. Itulah kecantikan yang sejati. Pipi Dewi Lanjar merona merah, semerah langit senja di ufuk barat. Hamba berutang nyama pada Tuan. Kalau begitu, bayarlah dengan tersenyum. Sudah lama dinding pesanggerahan ini tidak mendengar tawa, goda Raden Segoro. Di bawah langit senja yang ungu, dua hati itu tertaut. Dewi Lanjar akhirnya menceritakan jati dirinya sebagai Retno Dumilah, putri buangan dari Majapahit. Raden Segoro mendengarkan tanpa menyela. Matanya memancarkan empati yang dalam. Majapahit mungkin membuangmu sebagai penyakit, Retno, ujar Raden Segoro, kini memanggil nama aslinya. Ia menggenggam tangan sang putri, merasakan kehangatan yang nyata. Menikahlah denganku. Kita bangun surga kecil kita sendiri, jauh dari intrik keraton yang menusuk. Dewi Lanjar mengangguk. Air mata bahagia membasahi pipinya. Hamba bersedia, Kakang Segoro. Hamba bersedia mengabdi pada Tuan, hingga laut mengering dan gunung menjadi debu. Mereka pun menikah dalam kesederhanaan yang sakral, tanpa gamelan kerajaan, hanya diiringi debur ombak Selat Madura dan restu alam semesta. Di tanah ujung timur itu, Dewi Lanjar menemukan kembali apa yang hilang, bukan hanya kecantikannya, tapi juga harga dirinya dan cinta yang tulus tanpa syarat. 7 tahun adalah waktu yang cukup bagi tanah kapur yang gersang untuk menumbuhkan bunga-bunga cinta. Di wilayah ujung timur itu, Dewi Lanjar hidup dalam kedamaian yang tak pernah ia bayangkan di istana. Raden Segoro, suaminya, bukan hanya seorang pelindung, melainkan separuh jiwanya. Namun, manusia seringkali lupa bahwa ketenangan yang terlalu panjang seringkali memanggil badai dari masa lalu. Sore itu, langit di ufuk barat terbakar warna jingga. Dewi Lanjar berdiri di tebing karang, menatap matahari yang perlahan tenggelam di telan daratan Jawa yang jauh di sana. Angin laut menerbangkan selendangnya, namun matanya basah. Dinda, sebuah suara berat menyapa, diikuti hangatnya tangan kekar yang melingkar di pinggangnya. Raden Segoro telah berdiri di sana.
Apa yang kau cari di sana? Matahari itu mati setiap sore, tapi cintaku padamu tak pernah terbenam. Mengapa wajahmu murung seperti mendung di musim labuh?" Dewi Lanjar berbalik, menatap mata suaminya yang setenang samudra. "Kakang Segoro," suaranya bergetar. "7 tahun aku dimanjakan oleh kasihmu, namun setiap kali angin barat bertiup, ia membawa aroma bunga melati dari taman ibuku. Aku rindu, Kakang. Aku rindu suara ayahanda. Aku rindu pelukan ibunda. Apakah mereka masih hidup? Apakah mereka tahu putri mereka yang dulu busuk ini telah sembuh?" Raden Segoro melepaskan pelukannya, berjalan perlahan menuju bibir tebing. Ia memunggungi istrinya, menatap ombak yang menghantam karang dengan keras. Firasatnya sebagai keturunan laut bergetar hebat. Ada bahaya yang mengintai di balik rindu itu. "Tanah Jawa telah membuangmu, Dinda," ucap Raden Segoro tanpa menoleh. Suaranya mengandung ketegasan yang dingin. "Ingatlah saat kau datang kemari. Kau sekarat, diusir dan dihina. Di sini, di tanah kapur ini, kita membangun surga dari puing-puing deritamu. Mengapa kau ingin kembali ke neraka yang berwajah surga itu?" "Tidak, Kakang, bukan begitu." Dewi Lanjar mengejar suaminya, menggenggam tangannya erat. "Aku hanya ingin berbakti. Seorang anak wajib bersimpuh di kaki orang tuanya. Izinkan aku pulang sebentar saja, hanya untuk pameran bakti, untuk menunjukkan bahwa istri Raden Segoro adalah wanita terhormat, bukan bangkai buangan. Setelah itu, aku janji akan segera kembali ke pelukanmu." Raden Segoro menatap dalam-dalam manik mata istrinya. Ia melihat kejujuran di sana, namun ia juga melihat kelenaan. Ia tahu kemewahan Keraton Majapahit memiliki daya pikat yang bisa menenggelamkan kesederhanaan hidup mereka di pesisir. Suasana hening sejenak, hanya suara camar dan debur ombak yang mengisi ruang di antara mereka. Akhirnya, Raden Segoro menghela napas panjang, seolah melepaskan sebagian nyawanya. Ia mencabut keris pusaka Nogo Sosro dari pinggangnya. Bilah keris itu berkilau gelap di bawah sinar bulan yang mulai nampak. Dengan gerakan cepat, ia menancapkan keris itu ke tanah kapur hingga melesak dalam. "Baiklah, Retno Dumilah." Suara Raden Segoro berubah, bukan lagi sebagai suami yang lembut, tapi sebagai penguasa wilayah timur yang sakti. "Kau boleh pergi, tapi sumpah harus diucapkan di atas besi aji ini." Dewi Lanjar bersimpuh di hadapan keris itu. "Katakan syaratmu, Kakang." Pertama, Raden Segoro menatap tajam. "Kau pergi hanya untuk pamit dan membasuh rindu, bukan untuk menetap. Kedua, saat kau pulang nanti kembali ke sini, jangan pernah menoleh ke belakang. Jangan menatap Jawa sedikit pun saat kakimu melangkah ke timur." Raden Segoro membungkuk, wajahnya hanya sejengkal dari wajah Dewi Lanjar. "Dan dengarkan ini baik-baik. Jika hatimu goyah, jika kau tergoda oleh emas permata Majapahit dan berniat meninggalkan aku, maka tanah ini akan menjadi saksi. Daratan ini akan terbelah. Kita akan dipisahkan oleh samudra yang luas, dan kau tak akan pernah bisa menyentuh tanganku." Jantung Dewi Lanjar berdegup kencang. Itu adalah sumpah yang mengerikan. Namun rasa rindu dan keyakinan akan cintanya membuat ia mengangguk mantap. "Demi dewata yang memutar roda nasib, aku bersumpah, Kakang Segoro, emas Majapahit tak akan menyilaukan mataku. Aku adalah istrimu, kemarin, hari ini, dan selamanya." Malam itu, mereka menghabiskan waktu dalam diam yang panjang, seolah menyadari bahwa itu mungkin malam terakhir mereka bisa saling mendekap tanpa bayang-bayang ketakutan. Perjalanan menuju kota Raja Majapahit memakan waktu berhari-hari. Ketika rombongan kecil Dewi Lanjar melintasi gerbang kota, debu beterbangan diiringi tatapan heran para penduduk. Tandu yang ia tumpangi sederhana, namun aura yang memancar dari dalamnya membuat kuda-kuda prajurit penjaga meringkik gelisah. Saat tirai tandu tersibak di depan alun-alun istana, keheningan melanda. Dewi Lanjar turun. Kakinya yang beralaskan selop perak menapak tanah leluhurnya.
Patih kerajaan yang kebetulan sedang mengawasi latihan prajurit menyipitkan mata. Ia mengenali bentuk wajah itu, namun kemilau kulitnya membingungkan logikanya. "Gusti Putri Retno Dumilah," bisiknya tak percaya, lalu segera bersujud. "Ampun Gusti, hamba kira Gusti telah tiada dimakan binatang buas." "Berdirilah, Paman Patih," ujar Dewi Lanjar anggun. "Kabarkan pada ayah Anda Prabu, anaknya yang hilang telah pulang." Berita itu meledak seperti gunung meletus. Di Balairung Agung, Prabu Brawijaya yang kini rambutnya telah memutih sepenuhnya berlari tertatih-tatih menuruni singgasana. Ia mengabaikan mahkotanya yang miring. Saat melihat Dewi Lanjar berdiri tegak, sehat, dan jauh lebih cantik dari masa lalunya, tangis sang raja pecah. "Retno, anakku, Dewa Maha Besar, kulitmu, wajahmu, maafkan ayah nak, maafkan dosa ayah yang membuangmu." Air mata Dewi Lanjar tumpah. Dendam yang sempat terbersit saat diusir dulu, kini luruh oleh air mata ayahnya yang menetes di bahunya. "Sudahlah ayahanda, semua sudah berlalu. Lihatlah, Ananda telah kembali." Malam harinya, pesta penyambutan digelar dengan kemewahan yang memabukkan. Ratusan pelita minyak menyala terang, mengalahkan cahaya bintang. Wangi dupa cendana dan bunga melati memenuhi udara, bercampur dengan aroma daging rusa panggang dan tuak manis. Suara gamelan mengalun magis, gending puspawarna dimainkan khusus untuk menyambut sang putri. Dewi Lanjar duduk di samping ayahnya, mengenakan kemben sutra hijau jamrut bersulam benang emas. Di hadapannya tersaji buah-buahan yang tak pernah ia temukan di tanah kapur yang gersang. Namun ujian sesungguhnya baru dimulai. Di sudut ruangan, Pangeran Joyokusumo, seorang bangsawan dari kadipaten tetangga yang dulu pernah menolak lamaran Dewi Lanjar saat ia sakit, kini menatapnya dengan tatapan lapar. Ia mendekat membawa cawan emas. "Duhai Dewi Lanjar," ucap Pangeran Joyokusumo dengan senyum yang dibuat semanis madu. "Kecantikan Dinda malam ini membuat bulan purnama tampak redup. Sungguh bodoh masa lalu yang memisahkan kita. Maukah Dinda berdansa denganku?" Dewi Lanjar tersenyum sopan, namun hatinya berdesir. Istri ini, tatapan memuja ini, sudah lama ia tidak merasakannya. Di tanah kapur, ia hanya istri seorang pendekar sederhana. Di sini, ia adalah dewi yang dipuja. Tiba-tiba Mbok Warsi, pengasuh tuanya yang dulu menangis saat diusir, datang membawakan air minum. Ia berbisik pelan saat meletakkan cawan. "Gusti Putri," suara Mbok Warsi parau dan penuh peringatan. "Ingatlah suami Gusti di timur. Jangan terlena oleh gamelan ini. Suara ombak di sana lebih jujur daripada mulut manis para pangeran di sini." Dewi Lanjar tersentak. Ia menatap Mbok Warsi, lalu menatap Pangeran Joyokusumo yang masih menunggu jawaban. Di saat bimbang itu, Prabu Brawijaya memegang tangan Dewi Lanjar. "Putriku, jangan pernah pergi lagi. Tinggallah di sini. Ayah akan menjodohkanmu dengan pangeran terbaik. Kau akan menjadi ratu Jawa, bukan istri orang pinggiran di tanah gersang itu. Lupakan masa lalu, lupakan suamimu di timur. Darahmu adalah darah raja. Tempatmu di singgasana, bukan di gubuk karang." Batin Dewi Lanjar bergejolak hebat. Di satu sisi, ada Raden Segoro dan cinta tulus yang menyelamatkannya dari kematian. Di sisi lain, ada ayah kandungnya, kemewahan yang menjadi hak lahirnya, dan pemujaan yang membelai egonya. Ia menatap pantulan dirinya di cawan emas. Wajahnya cantik, sangat cantik. Apakah kecantikan ini pantas disembunyikan di tanah kapur selamanya? Bisik sisi gelap hatinya. Malam semakin larut, gamelan semakin riuh, dan ingatan tentang sumpah di atas keris pusaka perlahan mulai kabur tertutup asap kemanyi wangi istana. Satu hari berlalu bagaikan kedipan mata.
1 pekan merangkak menjadi 1 bulan tanpa terasa. Waktu di keraton Majapahit seolah berhenti, terperangkap dalam gelembung kenikmatan yang memabukkan. Dewi Lanjar yang selama 7 tahun terbiasa tidur di atas dipan bambu keras dengan suara jangkrik sebagai pengantar tidur, kini kembali terbenam dalam tumpukan bantal sutra berisi kapuk randu pilihan. Wangi dupa cendana dan ratus wewangian asap yang dibakar di sudut kamar menggantikan aroma garam dan terasi yang biasa tercium di pesisir timur. Setiap pagi, dayang-dayang datang membawa nampan perak berisi lulur temu giring untuk merawat kulitnya, seolah menghapus jejak matahari tanah kapur yang pernah membakarnya. Makanan lezat, daging rusa bumbu rujak, nasi punar kuning dan legitnya jenang srikaya tersaji tanpa henti. Tak ada lagi tangan kasar karena menumbuk jagung. Jemari Dewi Lanjar kembali lentik, kukunya dipoles pacar merah. Namun, di sela-sela kemewahan itu, bayangan Raden Segoro terkadang muncul saat ia sendirian. Saat itulah ia berniat pamit. "Ayahanya," ucap Dewi Lanjar suatu sore di Taman Sari saat Prabu Brawijaya sedang memberinya makan ikan mas di kolam. "Hamba rasa sudah cukup hamba melepas rindu. Suami hamba di timur pasti menunggu. Hamba mohon pamit esok pagi." Wajah Prabu Brawijaya yang semula cerah seketika mendung. Ia meletakkan pakan ikan lalu memegang pundak putrinya dengan tatapan sendu yang dibuat-buat. "Nduk, Retno, tega nian kau pada orang tuamu ini. Baru sebentar kau di sini kau sudah ingin pergi ke tanah gersang itu. Tidakkah kau kasihan pada ibumu? Dia baru saja sembuh dari sakit karena memikirkanmu. Jika kau pergi besok, bisa-bisa penyakit jantungnya kambuh." Dewi Lanjar terdiam, rasa bersalah menusuk dadanya. "Tapi ayahanda, hamba punya suami." "Ayah mengerti, tapi tunggulah barang seminggu lagi," bujuk sang raja lembut. "Minggu depan ada upacara ruatan agung. Kau harus hadir, Nduk. Tunjukkan pada seluruh menteri dan rakyat bahwa putriku telah bersih dari kutukan. Ini demi kehormatan keluarga kita." Dewi Lanjar luluh. "Baiklah ayah, hanya 1 minggu lagi." Namun janji 1 minggu itu adalah jebakan waktu yang manis. Minggu berganti bulan. Setiap kali Dewi Lanjar hendak berkemas, selalu ada alasan baru. Pesta panen raya, kunjungan tamu negara, atau sekedar keluhan sakit pinggang sang raja yang minta dipijat. Perlahan tapi pasti, bentang pertahanan batin Dewi Lanjar mulai runtuh. Ia mulai membandingkan nasibnya. Suatu malam Dewi Lanjar berdiri di balkon kamarnya menatap bulan purnama sambil memilin selendang sutranya. Ia berdialog dengan batinnya sendiri, sebuah pembenaran yang berbahaya. "Mengapa aku harus merasa bersalah?" batinnya berbisik, mencoba menepis wajah Raden Segoro yang melintas di ingatan. "Aku adalah putri Majapahit, darahku adalah darah raja. Apakah pantas aku hidup menimba air di sumur kapur yang kering? Apakah salah jika aku ingin menikmati apa yang menjadi hakku sejak lahir?" Pikirannya meliar mencari jalan tengah yang sebenarnya semu. Mungkin aku tidak harus kembali ke sana selamanya. Mungkin Kanda Segoro bisa kubujuk pindah ke sini. Ya, itu dia. Dengan kekayaan ayahanda, aku bisa mengangkat derajat Kanda Segoro. Dia tak perlu lagi jadi penjaga tanah tandus. Dia bisa jadi pangeran di sini, hidup enak bersamaku. Bukankah itu bukti cinta yang lebih besar, memberikan kehidupan yang layak untuk suami? Logika itu menyesatkan hatinya. Dewi Lanjar lupa bahwa Raden Segoro adalah pamomong alam yang terikat sumpah dengan tanahnya, bukan pencari harta. Tanpa sadar, 3 bulan telah berlalu. Dewi Lanjar mulai jarang menyebut nama suaminya dalam doa malamnya. Ia terlalu sibuk memilih motif batik untuk pesta esok hari. Ia telah terlena dalam sangkar emas, melupakan elang yang menunggunya di tebing kapur dengan hati yang mulai berdarah. Sementara itu, ratusan mil di arah timur, alam mulai bereaksi terhadap pengkhianatan yang tak terucap. Raden Segoro berdiri mematung di ujung tebing karang. Jubah putihnya berkibar liar dipermainkan angin yang menderu kencang. Langit di atas selat yang biasanya biru cerah,
kini tertutup awan cumulonimbus hitam pekat yang bergulung-gulung seperti raksasa marah. Sebagai orang yang waskita, Raden Segoro tidak membutuhkan surat atau utusan untuk mengetahui apa yang terjadi di Majapahit. Melalui mata batinnya, ia melihat benang perak yang menghubungkan sukmanya dengan sukma Dewi Lanjar semakin menipis, nyaris putus. Ia memejamkan mata dan bayangan itu muncul jelas di pelupuk matanya. Dewi Lanjar sedang tertawarnya, mengenakan kebaya bertabur emas dikelilingi para dayang yang mengipasinya. Tak ada sedikit pun gurat kerinduan di wajah istrinya itu. Hatinya tidak lagi mengarah ke timur. Raden Segoro membuka matanya. Tatapannya bukan lagi tatapan suami yang rindu, melainkan tatapan alam yang murka. "Dinda," bisiknya lirih, suaranya hilang di telan gemuruh ombak yang menghantam karang setinggi pohon kelapa. "Kau telah melupakan sumpahmu. Kau menukar ketulusan air tawar dengan kilau emas yang dingin. Kau lupa bahwa tanah ini mendengarmu saat kau berjanji." Ia tidak marah karena cemburu buta. Ia kecewa karena wanita yang ia selamatkan dari titik terendah kini menjadi angkuh setelah berada di puncak. "Gusti," seorang abdi dalam tua mendekat dengan tubuh gemetar ketakutan. "Ternak-ternak gelisah, Gusti. Kuda-kuda meringkik dan menendang kandang. Burung-burung laut terbang menjauh ke daratan. Apakah akan ada badai besar?" Raden Segoro menatap lurus ke barat. "Bukan badai biasa, Paman. Ini adalah tagihan janji. Alam sedang bersiap menuntut haknya." Di istana Majapahit, malam itu terasa ganjil. Udara terasa panas dan pengap meski jendela telah dibuka lebar. Dewi Lanjar tertidur gelisah. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di tengah padang pasir yang luas. Di kejauhan, ia melihat sosok Raden Segoro berdiri membelakanginya. Kanda Segoro," teriaknya dalam mimpi, berlari hendak memeluk. Namun saat ia mendekat, Raden Segoro berbalik, wajahnya datar, tanpa ekspresi. "Kau bukan pulang untukku, Retno. Kau pulang untuk ketakutanmu sendiri." Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat. Retakan besar menganga, memisahkan mereka. Dewi Lanjar menjerit saat melihat jurang api muncul di antara mereka, semakin lebar dan semakin lebar. "Tidak!" Dewi Lanjar terbangun dengan nafas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya hingga menembus kain sutra. Jantungnya berdegup kencang seolah mau copot. Firasat buruk menghantaminya seketika. Ia tahu suaminya marah. Ia tahu ia telah melanggar batas waktu. Aku harus pulang sekarang juga," gumamnya panik. Tangannya gemetar meraih gelas air minum hingga tumpah. Keesokan harinya, istana gempar. Dewi Lanjar memerintahkan para pelayan untuk berkemas dengan tergesa-gesa. Prabu Brawijaya mencoba menahannya lagi, kali ini dengan sedikit paksaan. "Ada apa ini, Retno? Mengapa terburu-buru? Bukankah lusa kita akan melihat pertunjukan wayang?" "Tidak, Ayah, tidak bisa," potong Dewi Lanjar, matanya liar ketakutan. "Hamba bermimpi buruk, Kanda Segoro. Ayah tidak akan mengerti. Hamba harus pergi sekarang." Namun niat kepulangannya sudah tidak murni lagi. Ia pulang karena takut kualat, bukan karena cinta yang tulus. Dan kesalahan terbesarnya, ia tidak rela meninggalkan kemewahan itu begitu saja. "Masukkan peti-peti itu ke kereta," perintah Dewi Lanjar pada prajurit. Ia membawa serta harta benda pemberian ayahnya, peti-peti berisi kain sutra, perhiasan emas, guci perak, dan bibit tanaman langka. Ia berpikir, setidaknya jika aku kembali ke tanah Kapur, aku tidak akan hidup susah. Aku akan membawa Majapahit kecil ke sana. Kereta kencana yang syarat muatan itu bergerak perlahan keluar gerbang istana, diiringi pasukan pengawal. Roda kereta berderit berat menahan beban harta duniawi.
Dewi Lanjar duduk di dalam kereta, meremas tangannya. Ia tidak menyadari bahwa setiap kali roda keretanya berputar menjauhi Majapahit menuju timur, tanah di bawahnya bergetar halus. Langit di timur tampak hitam pekat, menunggu kedatangannya, membawa hukuman yang tak terelakkan. Roda-roda kereta kencana berlapis emas itu berderit memilukan, seolah merintih menahan beban yang tak wajar. Bukan hanya beban fisik dari peti-peti berisi kain sutra, guci perak, dan perhiasan manik-manik yang dibawa Dewi Lanjar, melainkan beban keserakahan yang menyertainya. Matahari baru saja tergelincir ke barat, namun cahaya yang memancar bukanlah oranye keemasan yang hangat, melainkan merah saga, merah pekat menyerupai darah beku. Langit seolah terluka, awan-awan berarak rendah, tebal dan menggantung, menciptakan lorong udara yang pengap dan mencekik. Kuda-kuda perkasa dari istana Majapahit yang biasanya gagah berani, kini mendengus-dengus panik, mata mereka membelalak putih, mulut berbusa. "Berhenti! Kenapa kalian berhenti?" teriak kusir kereta sambil mencambuk udara. Namun cambukan itu sia-sia. Kuda-kuda itu mematung, kaki-kaki mereka gemetar hebat seolah ada dinding tak kasat mata yang menghalangi jalan ke timur. Dewi Lanjar menyingkap tirai jendela kereta. Hawa panas langsung menampar wajahnya. Bukan panas matahari, melainkan hawa panas bumi yang seolah mendidih dari dalam. "Mbok Warsi?" panggil Dewi Lanjar lirih. "Kenapa sunyi sekali?" Benar saja, hutan di kiri kanan jalan yang biasanya riuh oleh suara tonggeret dan burung, kini mati suri. Tidak ada angin yang menggoyangkan daun. Kesunyian itu begitu purba dan mengerikan, menekan gendang telinga hingga berdenging. "Gusti Putri," bisik Mbok Warsi dengan wajah pucat pasi, tangannya meremas tasbih kayu. "Ini toro-toro, pertanda buruk. Allah menolak kehadiran kita. Sebaiknya kita buang peti-peti harta ini. Kuda-kuda ini tak kuat memikul beban dosa duniawi." "Jangan bodoh," hardik Dewi Lanjar, meski hatinya sendiri ciut. "Itu pemberian Ayahanda Prabu, bagaimana mungkin aku membuangnya? Itu bekal masa depanku di tanah kapur." Saat kereta terhenti tepat di tanah genting, daratan sempit yang diapit dua laut tenang, keraguan mulai merayapi hati sang putri. Ia menatap ke depan, ke arah timur yang tertutup kabut merah. Di sana suaminya menunggu, tapi apakah Raden Segoro akan menerimanya dengan segala kemewahan ini? Atau suaminya akan marah? Pikiran itu memantik ketakutan. Ketakutan memantik kerinduan akan kenyamanan yang baru saja ia tinggalkan. Apakah aku salah mengambil keputusan? Batinnya bergejolak. Di belakang sana di Majapahit aku aman, aku ratu. Di depan sana hanya ada ketidakpastian dan suami yang mungkin murka. Ingatan akan sumpah Raden Segoro teringyang di telinganya. Jangan pernah menengok ke belakang. Namun suara lain di kepalanya, bisikan keraguan dan penyesalan, lebih nyaring. "Lihatlah apa yang kau tinggalkan, Retno. Lihatlah istana megah itu untuk terakhir kalinya." Perlahan, seolah digerakkan oleh kekuatan di luar kendalinya, leher Dewi Lanjar berputar. Ia mengabaikan peringatan nuraninya. Matanya mencari siluet gunung-gunung di Jawa, mencari jejak debu jalanan yang mengarah ke rumah masa kecilnya. Detik di mana matanya menatap ke arah barat, langit seolah runtuh. Duar! Bukan guntur biasa, suara itu terdengar seperti cambuk raksasa yang memecah angkasa. Kilat merah menyambar tanah tepat di depan kereta kudanya. Sumpah telah dilanggar. Suara itu tidak datang dari mulut manusia, melainkan dari gemuruh angin yang tiba-tiba bangkit mengamuk. Tanah tempat roda keretanya berpijak bergetar hebat. Kuda-kuda meringkik histeris, berdiri dengan dua kaki belakang sebelum akhirnya jatuh terguling. Dewi Lanjar terlempar di dalam kereta. Peti-peti emas terbalik, isinya berhamburan ke tanah yang mulai retak. "Kanda Segoro!" jeritnya, namun suaranya hilang ditelan gemuruh bumi. Jauh di ujung timur, di pendopo agung yang menghadap lautan lepas, Raden Segoro duduk bersila dalam keheningan semedi. Tidak ada guncangan di tubuhnya, meski bumi di sekitarnya mulai bergoyang. Ia membuka matanya perlahan. Tatapannya kosong, namun air mata bening mengalir di pipinya yang keras. "Sudah terlambat," bisiknya pada angin laut yang mulai bertiup kencang. Ia merasakan putusnya benang batin itu. Ia merasakan saat Dewi Lanjar memutar lehernya, memilih masa lalu daripada masa depan bersamanya. Rasa sakit dikhianati itu tidak membuatnya marah meledak-ledak,
melainkan membuatnya mengambil keputusan yang dingin dan mutlak. Seorang abdi dalam berlari masuk, jatuh tersungkur di hadapannya. Gusti Raden, laut surut Gusti. Ikan-ikan menggelepar di pasir, langit mau runtuh. Raden Segoro bangkit, jubahnya berkibar liar. Ia berjalan tenang menuju bibir pantai mengabaikan teriakan panik rakyatnya. Ia berdiri di atas batu karang hitam menatap ke arah barat, ke arah tanah genting di mana istrinya berada. Duhai Hyang Widi, suaranya berat namun bergema ke seluruh penjuru pantai, mengalahkan suara debur ombak. Hamba telah menerima wanita itu saat ia hina, dan hamba melepaskannya saat ia mulia namun ingkar. Jika hatinya tak lagi utuh untuk tanah ini, maka tanah ini pun tak sudi menyatu dengan tanah kelahirannya. Raden Segoro mencabut keris pusakanya, Kiai Sengkelat. Bilah keris itu bergetar, memancarkan aura ungu gelap. Dengan gerakan tegas tanpa keraguan, ia menggoreskan ujung keris itu ke udara, membelah cakrawala, lalu menghunjamkannya ke tanah kapur. Mulai hari ini, teriak Raden Segoro, suaranya menggelegar bak dewa petir. Putuslah hubungan antara timur dan barat. Biarlah laut menjadi dinding abadi. Biarlah rindu dan penyesalan tak lagi bisa berjalan kaki untuk saling menyakiti. Memisahlah. Krak. Bumi merespon titah sang penjaga alam. Di tanah genting tempat rombongan Dewi Lanjar terjebak, kiamat kecil terjadi. Tanah di bawah kereta kencana retak menganga lebar. Retakan itu menjalar cepat seperti ular naga yang marah, memotong daratan penghubung Jawa dan Madura. Tolong! Dewi Lanjar merangkak keluar dari kereta yang miring. Ia melihat pemandangan yang membekukan darahnya. Peti-peti emas dan kain sutra miliknya meluncur jatuh ke dalam jurang retakan yang gelap tanpa dasar. Kuda-kudanya telah hilang di telan bumi. Dan kemudian air datang. Dari sisi utara, Laut Jawa, dan sisi selatan, dinding air raksasa setinggi pohon kelapa datang bergemuruh. Air laut itu seolah berlomba mengisi kekosongan tanah yang ambles. Raden Segoro di kejauhan melihat ombak itu bertemu. Boom! Benturan dua arus laut itu menciptakan cipratan setinggi langit, menghancurkan sisa-sisa daratan yang menghubungkan kedua pulau. Kanda, maafkan aku. Dewi Lanjar berdiri di sisa potongan tanah yang semakin mengecil, terkepung oleh air bah yang ganas. Ia melihat daratan timur, tempat suaminya berada, mulai bergerak menjauh, terpisah oleh selat yang baru saja terbentuk. Ombak besar datang bergulung, siap menelan sang putri beserta segala kemewahan yang ia pertahankan. Di detik terakhir, Dewi Lanjar menyadari kesia-siaan harta itu. Emas tidak bisa mengapung, sutra tidak bisa menahan ombak. Dan sumpah yang dilanggar kini menuntut nyawa sebagai bayarannya. Pulau itu terbelah, Madura pun lahir dari rahim kemurkaan dan air mata. Badai mengamuk selama 7 hari 7 malam. Tidak ada yang berani mendekati wilayah timur. Langit gelap gulita, kilat menyambar tiada henti seolah menyulam batas baru antara dua wilayah. Ketika matahari akhirnya terbit pada hari ke-8, pemandangan telah berubah total. Tanah genting itu telah hilang. Kini, terbentang laut luas yang memisahkan daratan utama Jawa dengan tanah kapur tempat Raden Segoro tinggal. Laut itu kini dikenal sebagai Selat Madura. Dewi Lanjar beserta kereta kencananya tidak ditemukan jasadnya. Konon, ia tidak mati tenggelam, melainkan moksa atau berpindah ke alam gaib. Karena rasa penyesalannya yang abadi dan takdirnya sebagai putri yang terusir namun sakti, ia diangkat oleh penguasa gaib lautan menjadi ratu yang menguasai wilayah pantai utara Jawa, tepat di perbatasan di mana ia tenggelam. Ia menjadi sosok abadi yang mengawasi laut yang memisahkannya dari suami tercintanya.
Raden Segoro berdiri di tebing tinggi pulau barunya. Ia memandang ke seberang selat, ke pulau Jawa yang kini tampak jauh dan biru. Ia telah kehilangan istrinya, namun ia mendapatkan kedaulatan atas tanahnya sendiri. Dengan hati tabah, ia menancapkan tongkatnya. Tanah ini kini berdiri sendiri. Kelak anak cucuku di sini akan menjadi manusia-manusia yang keras seperti karang, namun berhati turus. Mereka akan menjadi pelaut-pelaut tangguh yang tidak takut pada ombak yang telah memisahkan leluhur mereka. Karakter mereka terbentuk keras seperti karang, tegas, dan memegang harga diri, carok, atas segalanya. Sebuah warisan tak tertulis dari Raden Segoro yang memegang teguh kehormatan janji. Sementara itu di alam yang berbeda, Dewi Lanjar tidak sirna. Rohnya yang penuh penyesalan membangun keraton gaib di dasar Laut Utara. Ia dikenal sebagai Ratu Pantai Utara, penguasa yang cantik namun dingin. Konon, setiap malam bulan purnama, nelayan yang melaut di sekitar Selat Madura atau Pantai Utara Jawa sering mendengar suara gamelan sayup-sayup yang menyayat hati. Itu adalah tangisan Dewi Lanjar yang meratapi keterpisahannya. Ia sering menampakkan diri pada mereka yang putus asa, menawarkan harta duniawi, harta yang dulu membuatnya terlena, sebagai ujian bagi manusia. Apakah mereka akan memilih harta atau keselamatan jiwa? Sama seperti ujian yang gagal ia lewati semasa hidup. Abad berganti abad, manusia modern dengan teknologinya mencoba menyatukan kembali apa yang telah dipisahkan oleh sumpah dan alam. Di masa kini, sebuah jembatan megah dibangun membentang di atas Selat Madura. Jembatan Suramadu demikian manusia menyebutnya, tiang-tiangnya menjulang tinggi menantang langit, beton-betonnya menancap kuat ke dasar laut, mencoba menjahit kembali luka lama antara dua pulau. Namun, bagi mereka yang waskita, jembatan itu hanyalah penyatu fisik. Secara spiritual, batas itu tetap ada. Angin kencang yang sering bertiup di tengah jembatan dipercaya sebagai hembusan nafas Raden Segoro yang mengingatkan manusia agar tetap waspada. Setiap pengendara yang melintas di sana, disadari atau tidak, sedang melintasi sejarah cinta yang tragis. Mereka melintasi batas di mana seorang istri pernah menoleh dan kehilangan segalanya. Kisah Dewi Lanjar dan Raden Segoro menjadi pengingat abadi bahwa tidak ada harta di tanah seberang yang lebih berharga daripada kesetiaan di rumah sendiri, dan bahwa satu sumpah yang terucap mampu mengubah peta dunia selamanya.